Halo, assalamualaikum. Ini Bose Resto Channel. Dalam channel YouTube saya ini, saya akan mengulas berbagai macam hal mengenai bisnis kuliner. Ya, Bose sudah berpengalaman selama 16 tahun di bidang kuliner dan Bose memiliki 6 restoran. Ya, ini adalah restoran yang ke-6-nya Bose di daerah Borobudur, Magelang. Ya, bagi rekan-rekan ya yang mau memulai bisnis, saran dari Bose ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Yang pertama itu mengenai jenis resto yang mau Anda jalankan. Ini penting ya guys ya. Jadi pengalaman Bose selama 16 tahun itu dapat membagi secara umum itu ada 3 jenis resto atau rumah makan guys ya. Ada 3 jenis dan Anda harus fokus pada salah satunya atau mengutamakan pada salah satunya ya guys. Jadi buka resto itu tidak asal buka, tapi harus memperhatikan beberapa hal penting ya, termasuk jenis-jenis restonya. Kalau menurut Bose ya, ini menurut Bose loh ya, ini belum tentu sama dengan pendapat mungkin di buku atau di referensi yang lain atau di channel yang lain, tapi ini real menurut pengalaman Bose selama 16 tahun berbisnis kuliner ya. Ada 3 jenis resto menurut Bose. Nah, jenis rumah makan versi Bose Resto yang pertama adalah rumah makan jenis rumah makan komunitas ya guys ya. Resto atau rumah makan jenis komunitas itu artinya menurut Bose adalah resto atau rumah makan yang target utama pelanggannya itu dari komunitas di lingkungan sekitar resto tersebut. Komunitas yang dimaksud itu bisa misalkan area pusat pendidikan ya, misalkan ada sekolahan atau ada kampus gitu ya, atau misalkan juga itu adalah area perkantoran ya, atau tempat kerja, atau mungkin perumahan-perumahan di sekitar resto tersebut. Jadi prioritas dari resto tersebut pelanggannya adalah dari lingkungan sekitar resto tersebut. Itu adalah resto atau rumah makan berjenis komunitas. Nah, untuk jenis rumah makan jenis komunitas ini perlu diperhatikan guys. Kalau Anda mau buka rumah makan berjenis komunitas ini di lingkungan, untuk pangsa pasarnya adalah lingkungan sekitar, maka yang wajib dilakukan adalah survei dulu ke kompetitor atau pemain resto yang sudah ada di lingkungan tersebut. Nah, kita harus datangi guys ya, harus datangi dulu, makan di situ, kemudian mengulas plus minusnya ya. Siapa saja pemainnya dan siapa atau segmen seperti apa dari komunitas itu yang makan di situ, itu harus dipetakan dengan serius guys ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah memetakan kekuatan siapa pemain bisnis resto di lingkungan tersebut guys, baru kemudian kita harus memikirkan kira-kira konsep rumah makan kita akan seperti apa guys. Saran saya kalau Anda mau buka resto itu jangan latah ya guys. Misalkan nih ada di sebelah sana tuh wah jualan gepreknya laris banget tuh, padahal rasanya tuh cuman gitu doang. Saya tuh bisa buat geprek lebih enak, maka udah kita buka geprek aja, pasti lebih laris dari dia. Oh, tidak begitu guys ya. Kalau teori rumah makan itu tidak begitu. Kalau kita mau buka resto di bidang resto ini ya, bisnis kuliner itu nggak seperti itu. Kalau Anda membuka sebuah rumah makan harus serius ya, harus serius guys. Jadi artinya tidak ikut-ikutan ya. Jadi harus dipetakan dulu pangsa pasarnya dan menu apa yang akan menjadi andalan Anda ya. Syukur-syukur menu itu belum ada yang jual di lingkungan Anda ya, belum ada, dan itu juga akan cukup disenangi. Jangan kemudian misalkan itu di area kita di pedesaan gitu ya, kita ini real, ini cerita real. Di dekatnya resto Bose ini ada buka nih sebuah, misalkan ini ada rumah makan nasi goreng ya guys ya. Dia pendatang dari luar kemudian mengusung sebuah nasi goreng kekhasan daerahnya. Nah, beberapa bulan Bose amati ini tutup guys, kayaknya sudah tutup permanen karena gerobaknya atau alat-alatnya sudah berada di luar dari ininya ya, kios yang disewa ya. Kalau menurut Bose itu kenapa dia kalah bersaing guys? Mungkin dia tidak menduga, tidak tahu, atau kurang kurang
antisipasi karena di lingkungan Bose ini sudah ada uh, rumah makan sejenis yang sudah melegenda guys. Di sini ada seorang penjual nasi goreng Jawa, mie goreng Jawa, ya sudah melegenda guys. Mungkin sudah puluhan tahun di sini. Nah ini ada rekan kita ini ya pemain baru tiba-tiba datang, mungkin rasanya juga enak kok guys. Saya akui rasanya enak nih yang rekan pendatang baru ini ya, yang mencoba ikut bersaing ini. Rasanya enak juga, tapi mohon maaf ya guys, udah kalah nama kalah bersaing guys. Ya, jadi menunya yang diangkat sama-sama nasi goreng, mie godok, ya ala-ala begitu. Sedangkan di situ lokasi situ sudah ada pemain lamanya. Nah, ini harus diantisipasi guys ya. Maka jangan hanya ikut-ikutan guys. Ya, jangan hanya ikut-ikutan. Makanya harus kita kalau mau buka ya itu betul-betul harus dipertimbangkan guys, menunya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jangan hanya latah ikut-ikutan mentang-mentang sana laris, kalau saya jualan ikut laris, tidak demikian. Itu ya guys ya untuk resto yang jenis yang pertama, yaitu resto atau rumah makan jenis komunitas. Nah guys, untuk jenis resto atau rumah makan yang kedua menurut Bose itu adalah resto ampiran. Ya, ampiran itu maksudnya adalah resto atau rumah makan tempat mampir. Ya, mampir maksudnya lagi adalah itu biasanya dikunjungi oleh pelanggan yang sedang melakukan perjalanan ya menuju atau dari kota ke kota. Itu namanya rumah makan ampiran. Karakteristiknya itu biasanya kalau rumah makan ampiran itu biasanya posisi di pinggir jalan ya, di pinggir jalan raya atau jalan rame untuk lalu lintas kendaraan ya, karena dilewati oleh banyak orang yang bepergian atau lalu lalang di depannya rumah makan tersebut, yaitu namanya rumah makan ampiran. Kemudian yang kedua karakteristiknya itu adalah biasanya tidak terlalu memiliki menu andalan ya guys di situ. Jadi biasanya dia jualan mungkin aneka makanan macam-macam ya. Walaupun ada rumah makan katakan misalkan rumah makan Padang itu juga cocok untuk ampiran karena dia ala-ala Padang ya, sejenis Padang itu rumah makan Padang itu juga termasuk ampiran guys. Rata-rata di pinggir jalan kan ampiran itu. Tapi secara umum ya dia tidak punya menu-menu andalan ya guys ya. Untuk kalimat kuncinya jika Anda ingin membuat rumah makan berjenis ampiran ini adalah soal penampilan. Nah, soal penampilan rumah makan itu penting guys, baik itu dari segi apanya ya, mungkin bentuk bangunannya yang mencolok ya, mungkin dari kejauhan dah mencolok, atau warnanya ya, atau papan nama rumah makan tersebut misalkan dibuat unik ya, atau pakai lightingnya atau lampunya. Intinya adalah agar orang dari kejauhan itu sudah notice atau sudah sadar atau sudah tahu atau bisa melihat rumah makan Anda dari kejauhan, sehingga orang kita oh itu apa ya. Nah ada rasa penasaran untuk mampir ya. Dan kedepannya kalau dia ternyata cocok dengan menu dan pelayanan Anda, nanti akan datang lagi ya, dan mudah untuk menandainya. Itu loh rumah makan yang itu, entah warnanya itu atau yang bentuk bangunannya itu. Nah jadi tidak kelewatan ya. Nah, karena itu kadang-kadang rumah makan ampiran itu sering kelewatan kalau dia tidak berbeda dengan lingkungan sekitarnya gitu. Sama bentuknya, sama warnanya. Itu nanti risikonya kalau rumah makan Anda jenis ampiran seperti itu ya orang akan kelewatan guys ya. Kemudian yang berikutnya guys yang perlu diperhatikan untuk rumah makan jenis ampiran adalah soal parkir guys ya. Karena kalau Anda buka bisnis ampiran itu otomatis di pinggir jalan ya guys ya, jadi itu membutuhkan ruang parkir yang cukup lah ya, mungkin tidak terlalu luas sekali tidak apa-apa, tapi cukup untuk pelanggan Anda. Hindari untuk parkir di bahu jalan guys ya, yang nanti itu selain juga menimbulkan keruwetan lalu lintas, juga takutnya nanti soal keamanan dari mobil atau kendaraannya pelanggan. Itu untuk yang hal berikutnya guys, kalau namanya rumah makan ampiran sebaiknya Anda itu lokasinya memang di pinggir jalan, jalan ramai ya, jalan ramai. Jadi hindari Anda membuka rumah makan jenis ampiran tapi posisinya masuk ke dalam, hanya ada tulisannya saja rumah makan ini khas ini, tapi di dalam orang tidak melihat rumah makan Anda, dan orang juga nampaknya akan kurang tertarik loh guys kalau hanya dikasih tulisan tapi tidak tahu jenis rumah makan seperti apa, jualannya apa, orang sudah malas duluan.
Jadi sebaiknya kalau Anda mau milih rumah makan jenis ampiran, posisinya harus di pinggir jalan yang ramai. Itu guys ya. Jadi jenis rumah makan yang kedua menurut Bose adalah rumah makan jenis ampiran. Ya guys, untuk jenis rumah makan yang ketiga guys menurut Bose itu adalah jenis rumah makan rekreatif guys. Ya sesuai dengan namanya rumah makan rekreatif, maka orang yang datang ke rumah makan atau resto tersebut adalah yang ingin berekreasi atau ingin berlibur ya, atau mencari suasana untuk menyenangkan hati sambil makan ya. Itu rekreatif guys. Dan untuk rumah makan rekreatif ini guys, ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan guys ya. Yang pertama adalah soal parkiran guys, karena kalau rekreatif itu biasanya yang datang itu rombong-rombongan ya guys ya, minimal keluarga. Jadi harus diperhatikan untuk parkirannya ya, karena biasanya menggunakan mereka kendaraan roda 4 atau bahkan bis. Itu yang pertama guys ya. Jadi untuk yang rekreatif itu harus mumpuni parkirannya guys ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan konsep guys. Kalau namanya rekreatif itu harus ada konsepnya guys. Anda akan mengusung konsep apa guys kalau mau mulai bisnis rumah makan rekreatif? Ini harus diperhatikan. Jangan kita hanya membuka tidak berkonsep. Maaf. Baik dari bangunannya, bentuk bangunannya atau menunya gitu. Jangan asal buka rekreatif asal-asalan. Tidak boleh guys. Kita konsepnya apa nih? Oh, konsep nature, misalkan alam ya, berarti tentang berkaitan dengan alam. Ini konsepnya apa nih? Oh, tentang rumah tradisional ya, monggo itu bisa diangkat gitu ya. Terus oh ini ala-ala makanannya ala apa gitu, oh ini ala-ala laut, oh ini ala-ala all serba ikan, all serba daging ya, atau daging asap atau apapun misalkan gitu. Itu harus diusung guys. Jadi harus ada konsepnya. Yang ketiga guys, ini berkaitan kalau rumah makan rekreatif ya, soal space atau luasan guys. Kalau Anda mau membuka rumah makan rekreatif guys, itu luasnya harus mumpuni. Karena kan tidak lucu kan kalau namanya orang mau berrekreasi tapi tempatnya hanya mungil, kecil, umpel-umpelan. Apalagi yang datang kan pengen berrekreasi, pengen bersenang-senang, pengen menghibur diri ya kan, bersama keluarganya, pengen menikmati makanan dan suasana ya. Kata kuncinya adalah suasana kan yang dicari oleh mereka orang yang pengen berekreasi ke rumah makan kita guys ya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mungkin faktor pendukung, karena mereka ingin berekreasi bersenang-senang bersama keluarga, biasanya membawa anak guys ya. Itu tentu harus ada mainan anak ya, mainan anak. Mungkin akan ada liputan tentang khusus itu ya, untuk tentang area mainan anak. Tunggu saja vlognya atau videonya guys. Oke ya, jadi yang ketiga kalau nggak salah adalah itu guys, sarana prasarana pendukungnya ya harus mumpuni. Jadi selain luasan lokasi resto Anda juga harus ada sarana pendukung seperti mainan anak. Itu ya guys ya, yang rekreatif itu. Jadi secara umum tadi sudah disebutkan kan guys, ada 3 jenis resto menurut Bose. Pertama adalah rumah makan komunitas, yang kedua rumah makan ampiran, dan yang ketiga rumah makan rekreatif. Maka dari itu sebelum Anda ya, para penonton, ingin membuka sebuah resto, pahami dulu nih Anda mau buka yang mana gitu. Jadi itu harus betul-betul sekali dipahami baru Anda buka ya. Itu berarti kalau udah jalan nanti banyak dinamikanya, nanti dibahas di vlog-vlog berikutnya, dinamika dalam merintis dan menjalankan rumah makan seperti yang sudah Bose Resto lakukan selama 16 tahun ini ya. Demikian guys ya untuk info-info dan ilmu-ilmu lain mengenai bisnis kuliner atau bisnis rumah makan atau bisnis restoran. Tetap stay tune di channelnya Bose Resto ini. Sampai jumpa dan semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidup Madang.